Semuanya, semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi PJOK. Semoga di semester dan kelas yang baru hari ini kalian tetap semangat menerima materi meskipun harus daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar. Sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa cukup? Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari di bab pertama yaitu gerak dasar. Adakah yang tahu gerak dasar itu apa? Pasti belum pada tahu ya. Dalam gerak dasar itu ada 3 gerak. Yang pertama adalah gerak lokomotor. Gerak yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Contohnya, ketika kita berlari, berjalan, dan lain-lain. Yang paling utama dan yang paling penting harus digarisbawahi, yang harus kita amati dalam gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi ketika kita melangkahkan kaki atau kita memindahkan posisi badan kita dari satu titik ke titik satunya disebut gerak lokomotor. Gerakan yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya ketika kita melompat, meloncat, jongkok, dan lain sebagainya. Yang harus digarisbawahi dalam gerak non-lokomotor adalah ketika kita tidak memindahkan tubuh kita sama sekali dan tetap pada satu tempat atau satu posisi titik pertama kita tanpa memindahkan kaki atau bagian tubuh yang lain. Dan gerak yang ketiga ada gerak manipulatif. Gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda. Contohnya, ketika kita memukul, menangkap, melempar, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam gerak manipulatif yang satu ini adalah menggunakan alat atau benda. Ketika kita memukul bola, menangkap, dan melempar bola, itu disebut gerak manipulatif. Apakah kalian bisa melakukan gerak dasar dalam olahraga? Ibu percaya pasti kalian bisa semua. Kalian pasti hebat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang permainan tradisional. Permainan tradisional itu adalah permainan yang berkaitan dengan adat dan istiadat suatu daerah tertentu. Contohnya, gobak sodor, egrang, dan lain-lain. Jadi, permainan tradisional pada masing-masing daerah atau masing-masing tempat itu pasti berbeda. Mungkin berbeda sebutannya, atau berbeda cara bermainnya, atau berbeda peraturan permainannya. Itu berdasarkan tempat dan daerah masing-masing. Jadi kalau misalkan di daerah ibu itu di daerah Gunung Kidul atau masih termasuknya masih Jogja ya, masih Jawa, itu adalah ada gobak sodor, ada egrang, ada engklek, ada cublak-cublak sueng, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah mempelajari banyak hal ya. Ada gerak dasar, ada permainan tradisional. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik dan bisa menerima apa yang Ibu sampaikan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah sebutkan permainan tradisional
di daerah tempat tinggalmu. Misalkan, kalau di tempat ibu, permainan tradisionalnya ada yang tadi ibu sebutkan seperti egrang, gobak sodor, dan lain sebagainya. Tapi kalau di tempat kalian mungkin penyebutannya berbeda-beda ya, dan pasti bukan cuma itu permainan tradisional di daerah kalian. Nah, ibu minta kalian menyebutkan minimal 2. Mau lebih boleh atau mau lebih banyak boleh sekali. Kalian sebutkan nama permainan tradisionalnya. Oke? Nah, tugas dikerjakan di buku latihan, kemudian nanti difoto dan dikumpulkan ke nomor WhatsApp Ibu Dini ya, di 0851 5630 1461. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau menanyakan tentang materi yang belum jelas, nanti bisa di WA juga ya. WA-nya juga ini. Atau tidak, nanti kalian bisa minta ke wali kelas masing-masing. Oke? Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak atas semangat kalian. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Berkah dalam.